Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Turip Nuryoko, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan di hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN. Hari ini hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, di mana kelas yang saya gunakan adalah kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Kalibawang untuk materi yang nanti saya akan sampaikan, yaitu materi peluang kejadian saling lepas. Oke, anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Anak-anak semuanya, pada kesempatan di hari ini untuk mengawali perjumpaan kita, pembelajaran kita di hari ini, hari Senin tanggal 4 Maret 2024, salah satu untuk memimpin berdoa. Semoga nanti pembelajaran kita nanti diberikan kelancaran dan juga kalian dimudahkan dalam menerima materi yang saya sampaikan. Untuk salah satu pemimpin berdoa. Di manusia doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Iqbal sudah dipimpin berdoa. Mudah-mudahan nanti pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, untuk anak-anakku semuanya, apakah hari ini sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Saya lihat juga semuanya ceria, itu menandakan semuanya sehat. Oke. Kemudian ini ada bangku yang kosong. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Eliana. Kenapa nih? Acara keluarga ada surat izinnya? Ada. Oke, kemudian setelah Eliana? Anggi. Anggi. Kenapa tidak masuk? PKU. Sakit. Oh, kontrol sakit ya. Kemudian satu lagi? Eka. Kenapa Eka? Sakit juga. Oh, sudah dari kapan sakitnya? Dari kemarin. Ya, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya. Cepat sembuh dan bisa kembali untuk melaksanakan pembelajaran bersama-sama di kelas kita. Ya, untuk selanjutnya ini saya lihat di sekeliling kita sudah lumayan bersih. Terima kasih untuk speaker hari ini dan kedepannya mohon untuk kondisi seperti ini dijaga terus gitu. Ya, dijaga terus supaya dalam pembelajaran itu kita bisa merasa nyaman. Ketika nanti pembelajaran sudah merasa nyaman, maka akan lebih mudah ketika kalian nanti menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Kemudian supaya lebih semangat, mari kita mulai pembelajaran dengan yel-yel SMK terlebih dahulu supaya nanti masih ngantuk nanti bisa lebih segar lagi, bisa bersemangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Sudah siap semuanya? Siap. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. Smeksaka. Jaya. 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 Oke. Nah, anak-anakku sekalian, setelah tadi kita yel-yel, ada materi yang nanti akan Bapak sampaikan dalam pembelajaran kali ini, di mana pada kesempatan kali ini ada satu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai selama pembelajaran berlangsung. Capaian pembelajarannya seperti apa nih? Mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majmuk, kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Untuk tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran berdiferensiasi berbasis problem based learning dengan diskusi kelompok, siswa dapat yang pertama menjelaskan
konsep peluang kejadian saling lepas dengan teliti. Yang kedua, mengaplikasikan rumus peluang kejadian dengan teliti. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah terkait peluang kejadian dengan baik. Ada 3 nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Mohon untuk bisa dicermati. Paham ya tujuan pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya, sebenarnya apa sih manfaat kita untuk mempelajari materi ini? Ada banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran materi kita hari ini. Tanpa kita sadari, materi peluang itu sudah hampir setiap hari kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang sudah pernah ikut lomba-lomba? Ada ya? Nah, salah satunya. Oke. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan bagaimana rencana pembelajaran nanti yang akan kita laksanakan pada hari ini, di mana nanti Bapak akan menayangkan sebuah video motivasi buat peserta didik supaya lebih bersemangat lagi dalam belajar di hari ini. Setelah nanti ditampilkan video, kemudian langkah berikutnya Bapak akan melakukan tes pengetahuan awal. Ada 2 soal yang nanti akan Bapak sampaikan melalui media kuisis. Kalian bisa mengerjakan melalui HP masing-masing. Kemudian yang ketiga, setelah itu nanti Bapak akan menampilkan suatu permasalahan yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Nanti silakan kalian memperhatikan, dan juga ketika ada permasalahan atau pertanyaan silakan disampaikan. Selanjutnya nanti Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya nanti sudah kita siapkan dan nanti akan kami bagi LKPD. Oke. Silahkan kalian diskusikan lembar kerja peserta didik yang nanti Bapak akan bagi, kemudian kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Setelah itu silakan nanti kalian secara berdiskusi untuk bisa menampilkan hasil karya diskusinya dari kelompok masing-masing di depan kelas secara bergantian. Nah, di dalam presentasi mohon nanti untuk bisa berbagi peran supaya semua peserta didik itu bisa ambil bagian, ikut berpartisipasi, tidak ada yang istilahnya nganggur. Semua harus ikut aktif dalam pembelajaran maupun juga diskusi kelompok dan juga sampai pada penyajian atau presentasi. Seperti itu ya. Sepakat untuk aktif semuanya? Sepakat. Oke. Setelah itu rencana penilaian yang nanti akan Bapak laksanakan dalam pembelajaran ini ada berbagai macam. Yang pertama penilaian pengetahuan melalui nanti media kuisis. Kemudian ada penilaian sikap. Maksudnya bagaimana? Bagaimana sikap kalian, keaktifan kalian selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Nanti Bapak akan memperhatikan dan menilai. Oh, masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Peluang kejadian. Di mana yang namanya peluang kejadian itu rumusnya PA sama dengan NA per NS. NA dibagi NS, di mana NA adalah peluang kejadian A, banyak kejadian A dibagi banyaknya uang. Betul, banyaknya ruang sampel. Materi sebelumnya kita membahas tentang permutasi dan kombinasi. Apa itu pengertian permutasi? Masih ada yang ingat enggak? Oke. Permutasi adalah cara penyusunan fungsi dengan memperhatikan urutannya. Betul, dengan memperhatikan urutannya. Kalau kombinasi, siapa yang masih ingat? Oke. Kombinasi adalah cara penyusunan unsur-unsur tanpa memperhatikan urutannya. Ya, tanpa memperhatikan urutannya, sehingga perbedaan antara permutasi dengan kombinasi apa? Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Masih ingat berarti nggih? Itu tandanya kalian tadi malam belajar matematika. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Selanjutnya seperti biasa, nanti kita bersama-sama untuk menyusun kesepakatan kelas supaya dalam pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Silakan kalian bisa mengusulkan
kesepakatan kelas yang nanti akan kita sepakati bersama-sama. Yang pertama, siapa Pak Usul? Oke. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Oke, kita catat ya. Disiplin waktu. Yang kedua, menjaga keamanan, kebersihan dan kenyamanan kelas. Yang ketiga, oke, keluar masuk kelas dengan seizin guru. Oke, anak-anak semuanya, berikutnya nanti Bapak akan menyampaikan suatu video motivasi di mana dalam pembelajaran kali ini Bapak menampilkan supaya apa? Supaya motivasi pembelajaran kalian itu bisa meningkat. Mohon untuk semua peserta didik nanti bisa mencermati, memperhatikan dan juga bisa mengambil ilmu dari video yang Bapak tampilkan berikut ini. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Episode kali ini saya akan membahas lagi-lagi masalah mindset, yaitu tentang kepercayaan diri. Saya akan berikan judul kali ini yaitu 3 tips cara membangun kepercayaan diri. Ya, anak-anakku semuanya, setelah tadi kita menyaksikan video motivasi yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama, ilmu, nilai yang dapat kita ambil dari video tersebut. Silakan disampaikan. Oke. Yang pertama, auto-suggestion. Ya, auto-suggestion. Kemudian yang kedua, Melatih hal yang kecil. melatih hal yang kecil. Yang ketiga, Pengulangan atau konsisten. iya, pengulangan atau konsistensi. 3 item ini yang nanti harus kita biasakan setiap hari supaya melatih keaktifan kita di dalam pembelajaran, khususnya seperti itu. Siap ya? Kita mulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang tinggi, kita mulai dari yang kecil, dari yang rendah seperti sekarang ini pembelajaran. Ketika sudah terbiasa, nanti otomatis akan terbentuk karakter kita, keaktifan kita dalam setiap kegiatan. Oke, anak-anakku semuanya, setelah ini nanti Bapak akan membagi satu soal melalui link di Quizzes. Bapak akan membagi melalui media WhatsApp, ya. Nanti silahkan ada 2 soal langsung dikerjakan menggunakan HP masing-masing. Semua membawa HP? Oke, silakan dibuka HP-nya, Bapak kirim link di grup WhatsApp kelas. Ya, sudah Bapak kirim di grup WhatsApp kelas, silakan untuk bisa masuk dan mengisikan 2 soal yang sudah disiapkan. Selanjutnya Bapak nanti akan menyampaikan permasalahan atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Anak-anak semuanya, pernahkah kalian memperhatikan ketika wasit melemparkan koinnya menjelang pertandingan? Pernah nggak? Sering bermain sepak bola ya? Nah, itu sebelum mulai pelaksanaan permainan, itu kan wasit melambungkan koin untuk membagi apakah satu tim milik tempat ataukah milik bola. Permasalahan berikutnya, sniper untuk mengundi hadiah, spinner untuk mengundi hadiah, tahu? Spinner tahu ya? Pengundian hadiah itu. Kemudian dadu ketika bermain ular tangga. Dadu itu ada berapa sisi? 6. Setiap sisi memiliki satu angka, berarti ada berapa angka pada satu dadu? 6. Ada 6 angka, 1 sampai dengan 6. Apakah ada angka ke-7? Tidak. Oke. Lomba anak TK yaitu mengambil bola plastik dari kantong dimasukkan ke tempat yang lainnya. Sudah pernah ada yang mengikuti lomba? 17 Agustus biasanya ya? Ini sebagai contoh gitu. Misalnya Bapak praktekkan di dalam suatu kantong, umpamakan ini kantong atau kotak gitu, ada banyak bola yang sudah kita masukkan di dalamnya. Kemudian salah satu siswa mengambil satu bola secara acak tanpa dilihat. Yang terambil bola berwarna
oranye. Kemudian di tempat lain ada anak yang mengambil lagi tanpa melihat, terambil bola berwarna ungu. Nah, materi nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana peluang terambilnya bola berwarna oranye, bagaimana peluang terambilnya bola berwarna ungu. Tetapi perbedaannya dengan materi sebelumnya, kalau materi sebelumnya hanya ada satu kesempatan. Tapi kalau materi kita yang akan kita bahas di hari ini ada 2 kesempatan atau lebih. Bisa 2, bisa 3. Gitu gitu. Jadi ada banyak kesempatan karena disebut dengan peluang kejadian majemuk itu apa? Majemuk itu lebih dari 1. Tahukah kalian cara menghitung peluang kejadian ketika pengambilan bola berlangsung? Nah, kalian akan bisa menjawab pertanyaan ini dengan mempelajari materi peluang kejadian saling lepas pada modul ini. Seperti yang tadi saya sampaikan. Intan mempunyai 17 bola warna-warni yang terdiri dari 4 bola berwarna jingga, 5 bola berwarna ungu, dan 8 bola berwarna putih. Tentukan peluang kejadian terambil bola warna putih atau ungu. Jadi ada kata hubung. Ini perbedaan antara materi yang sekarang kita bahas dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan nggak ada kata hubungnya ya. Sekarang ada. Atau cara penyelesaiannya bagaimana? Ada yang tahu? Belum ya? Ya wajar kalau belum karena memang belum kita bahas. Nah, A di mana adalah A itu adalah kejadian terambil bola berwarna kuning. Sementara B adalah kejadian terambil bola berwarna ungu. Kita misalkan seperti itu. Yang pertama, langkah pertama adalah kita memisahkan. Tapi kita harus konsisten. Kalau dari awal kita misalkan A itu kejadian warna kuning, ya sampai akhir soal ini juga harus kuning terus, jangan berubah. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Ada yang belum paham? Dari mana dapat 8? Dari bola warna kuning. Bola berwarna kuning. 17-nya dari mana? Dari Jumlah semua bola. Nah, kenapa kok hasilnya 13 ke 17? Ada masalah satu lagi, ini masalah yang kedua. Linda mempunyai 10 bola plastik dalam sebuah kantong yang berwarna 4 bola merah jambu, 3 bola ungu, dan 3 bola berwarna kuning. Diberikan kepada adiknya. Linda ingin mengambil 2 bola untuk diberikan kepada adiknya. Kejadian A merupakan kejadian terambil bola merah dan kejadian B merupakan kejadian terambil bola kuning. Berapa peluang terambil bola merah jambu atau kuning? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di alur pembelajaran kita, setelah Bapak menyampaikan materi, nanti kita akan membagi kelompok untuk berdiskusi. Nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok yang sudah kita tuliskan di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan nanti setelah ini Bapak kasih waktu kesempatan untuk segera berkoordinasi dan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Itu oke? Silakan Bapak kasih waktu 1 menit untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing, dimulai dari sekarang. Monggo. Dan semua kelompok untuk bisa nanti mendiskusikan LKPD yang Bapak bagi. Setelah ini Bapak akan membagi LKPD. Ya, setelah ini akan dibagi LKPD. Silakan tugas kalian adalah berdiskusi dengan kelompok masing-masing berkaitan dengan permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Ada 2 soal dalam LKPD. Silakan sebelum mengerjakan dibaca dulu petunjuk pengerjaan LKPD-nya.
Setelah dibaca, dipelajari, kemudian diskusikan bersama dengan teman di kelompoknya berkaitan dengan permasalahan yang ada di LKPD. Jika nanti peserta didik mengalami kesulitan, silakan bisa ditanyakan kepada Bapak. Oke, silakan. Setelah selesai diskusi nanti kita melaju ke presentasi. Masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan ke depan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan mulai berdiskusi. Bapak kasih waktu kesempatan 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kita mulai untuk presentasi. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, anak-anak, apakah ada pertanyaan dalam diskusinya? Oh iya, gimana Mas? Apakah NS jumlah semua bola? Ya, jadi NS itu jumlah seluruh bola yang ada di dalam soal dijumlahkan jadi satu, ya. Jumlahkan dari satu kemudian di total itu masuk di NS. Itu ya. Jelas? Ya, kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ada kesulitan? Tidak. Lanjutkan. Yang mana coba nomor 1? Ya ini udah pas. Bagus gue ya. Bagus. Oke. Oke anak-anak, terima kasih tadi untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya luar biasa. Ternyata bakat-bakat untuk bisa menyampaikan pendapat, untuk bisa bersosialisasi sudah mulai tumbuh. Harapannya nanti untuk ke depan mohon untuk bisa dilatih lagi di kelompok 1 dan juga kelompok yang lainnya. Oke anak-anak, berikutnya kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok berapa nih? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempersiapkan diri ke depan untuk bisa mempresentasikan kepada teman-teman yang lain. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, berdirinya kami di sini untuk presentasi bukan ingin atraksi. Sebelumnya mau minta izin terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada Bapak Tulip selaku guru pembimbing. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkanlah nama saya Santi sebagai moderator, Saudara Rianto sebagai ex-speaking, Saudara Habib sebagai moderator, Saudari Robi sebagai presentator, dan Saudari Devi dan juga Saudari Afra sebagai sesi tanya jawab. Baik, bisa langsung dimulai. Kalau saya bilang panjang kalian gini. Kalau saya bilang pendek kalian gini. Oke. Bisa dimulai. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. Terima kasih untuk ekspresinya. Langsung saja dimulai presentasinya. Silakan Saudari Robi. Oke, soalnya yaitu Bunea meminta Akbar, Novi, Puspa, dan Ridwan untuk merapikan bola mainan warna-warni punya adiknya yang berserakan di lantai untuk dimasukkan ke dalam kotak mainan. Bola-bola
terdiri dari 4 bola warna oranye, 5 bola warna kuning, dan 6 bola warna hijau. Setelah semua bola dirapikan, adiknya meminta diambilkan sebuah bola secara acak dari dalam kotak tersebut. Soal nomor 1, jika adik minta diambilkan bola warna kuning dan hijau, berapakah peluang terambilnya bola warna kuning atau hijau? Nomor 2, jika adik minta diambilkan bola warna oranye dan hijau, berapakah peluang terambilnya bola warna oranye atau hijau? Bisa dimisalkan yaitu NA 4 atau kejadian terambilnya bola oranye, NB 5 yaitu kejadian terambilnya bola kuning, dan NC 6 atau terambilnya kejadian bola warna hijau. Ditanya yaitu peluang B gabungan C dan P A gabungan C. Untuk menyelesaikan soal tersebut kami menggunakan rumus kejadian saling lepas, yaitu peluang A gabungan B sama dengan PA plus PB. Untuk jawaban nomor 1 yaitu peluang B gabungan C sama dengan PB plus PC, yaitu NB per NS plus NC per NS, yaitu 5 per 15 plus 6 per 15 sama dengan 11 per 15. Dan untuk jawaban nomor 2 yaitu peluang A gabungan C sama dengan peluang A plus PC, atau NA per NS plus NC per NS, yaitu 4 per 15 plus 6 per 15, yaitu 10 per 15 jika disederhanakan menjadi 2 per 3. Terima kasih atas presentasinya. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang tadi sudah menyampaikan presentasinya luar biasa. Terima kasih ya. Ini juga beberapa masukan dari teman-teman tadi, pertanyaan yang sudah disampaikan juga terima kasih. Tetapi mohon maaf karena waktu sehingga tidak semua kelompok itu bisa kita berikan kesempatan untuk presentasi, tapi jangan khawatir, nanti di kesempatan berikutnya kita persilakan untuk bisa presentasi, untuk bisa kalian mencoba menyampaikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing ini karena waktu ya, jadi mohon maaf tidak semuanya. Oke, anak-anak semuanya setelah ini nanti bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Pembelajaran kita lanjutkan untuk bangku, kursi mohon untuk ditata kembali. Monggo saya berikan waktu 1 menit untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke anak-anak semuanya, demikian tadi hasil presentasi juga sudah kita laksanakan bersama-sama. Tiba kita saatnya untuk menarik kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dalam pembelajaran tentang peluang kejadian saling lepas? Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo Pak. Oke, Mas Rianto, apa kesimpulannya? Kejadian A dan B adalah kejadian saling lepas, dengan PA adalah peluang kejadian A dan BB adalah peluang kejadian B, maka peluang kejadian saling lepas dari kejadian A dan B adalah PA gabungan B sama dengan PA plus BB. Iya, oke. Tepuk tangan untuk Mas Rianto. Kesimpulan pembelajaran pada kesempatan kita di hari ini adalah PA gabungan B sama dengan PA ditambah dengan BB. Oke, selanjutnya Bapak sudah kirim link ke grup WhatsApp. Silakan untuk evaluasi kita dari hasil diskusi yang tadi sudah kita laksanakan bersama-sama, materi juga sudah kita bahas bersama-sama. Silakan, ada soal 5 soal, silakan mulai untuk dikerjakan ya, dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan bisa dimulai.
Oke, sudah selesai ya, anak-anak? Sudah ya. Terima kasih. Itu nanti sebagai bahan untuk penilaian Bapak berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya, Bapak tadi sudah mengirim link yang kedua untuk refleksi berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran kita di hari ini. Apakah kalian suka dengan metode pembelajaran yang kita terapkan di hari ini atau tidak? Bagaimana perasaan kalian? Silakan untuk bisa diisikan, dituangkan dalam refleksi yang sudah Bapak bagi linknya. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengisi. Monggo dipersilakan. Ya, sudah selesai ya, anak-anak? Sudah, oke. Sedikit tadi Bapak membaca dari hasil refleksi yang sudah kalian isikan, ada beberapa yang masuk. Saya menyimpulkan ada banyak siswa yang menyukai dengan metode pembelajaran kita, dengan diskusi, dengan presentasi seperti itu, oke. Jadi bisa melatih kita untuk membiasakan diri bersosialisasi dengan orang, berinteraksi dengan orang lain, bahkan kita bisa membiasakan untuk menyampaikan pendapat kita, bertanya kepada orang lain. Ini memang harus kita mulai dari awal, kita biasakan supaya apa? Supaya dalam nanti kehidupan sehari-hari itu kita sudah terbiasa untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dari hasil tadi refleksi itu, karena banyak yang menyukai, berarti nanti untuk kedepannya rencana Bapak adalah bisa meningkatkan lagi metode pembelajaran yang kali ini diskusi, mungkin besok ditambahkan dengan masih diskusi tapi ditambahkan dengan item-item lain yang bisa meningkatkan keaktifan siswa, yang bisa meningkatkan daya motivasi siswa dalam pembelajaran. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yang nanti akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Setelah kita mempelajari tentang materi peluang kejadian saling lepas, untuk peluang kejadian saling bebas nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Silakan, ini tugas untuk anak-anak semuanya di rumah. Silakan sambil mencari informasi, sambil mencari bahan bacaan untuk mempelajari materi tentang peluang kejadian saling bebas, sehingga nanti pada saat pembelajaran berikutnya semua peserta didik itu sudah siap, sudah memahami apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ya, anak-anak semuanya, Bapak mengucapkan terima kasih atas atensinya dan juga kerjasamanya dalam pelaksanaan pembelajaran di hari ini, sehingga rangkaian pembelajaran dari awal sampai dengan akhir bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya, untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini, Bapak minta salah satu untuk bisa memimpin berdoa supaya apa yang sudah kita dapatkan, ilmu yang sudah kita peroleh bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk sekolah kita pada umumnya. Moga salah satu untuk bisa memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih untuk pembelajaran. Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai dengan akhir. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dalam situasi yang lebih berbahagia, lebih aktif lagi seperti itu. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.